selanjutnya berasal dari kelas 10-8 dengan drama musikal yang berjudul Baru Klinting. Kepada kelas 10-8 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Turyanto SPD MPD serta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Guntur serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pementasan drama musikal cerita rakyat Nusantara pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan bersama drama musikal cerita rakyat Nusantara Baru Klinting yang akan dibawakan oleh pemain dari kelas 10-8. Selamat menyaksikan drama musikal dari kelas 10-8. Pada zaman dahulu, di sebuah desa bernama Desa Ngasam, tinggallah seorang ibu bernama Endang Sawitri. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Baru Klinting. Baru Klinting adalah anak yang baik. Ia kerap seringkali membantu ibunya membawa sayuran yang baru dipetik oleh sang ibu. Namun, Baru Klinting, hati-hati nak, jalannya pelan-pelan. Bu, maaf. anaknya tidak berwujud seperti manusia pada umumnya, melainkan berwujud naga. Hal itu membuat para warga sekitar menjadi cemas ketakutan. Hei, lihat itu, si Baru Klinting. Semakin hari wajahnya semakin menakutkan. Benar, apa tidak apa-apa dia tinggal di desa ini. Takutnya malah menimbulkan malapetaka. Seiring berjalannya waktu, Baru Klinting mulai beranjak remaja dan ia berpikir, siapakah ayahnya sebenarnya? Ia memberanikan diri bertemu dengan ibunya, lalu menanyakan hal tersebut. Ibu, ada yang ingin aku tanyakan. Ada apa nak? Tidak biasanya kamu begini. Apa yang membuatmu gelisah? Sebenarnya siapa ayahku? Di mana beliau sekarang? Tak tega melihat anaknya yang sebegitu penasaran dengan sosok ayahnya, sang ibu menjawab, Ayahmu adalah seorang pertapa sakti bernama Ki Hajar Salokantara. Kini ia sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Lagi pula, ini sudah saatnya kamu mencarinya di gunung tersebut. Kemudian Endang Sawitri memberikan sebuah kelintingan untuk membuktikan bahwa Baru Klinting adalah anak Ki Hajar Salokantara. Ini adalah kelintingan yang diberikan ayahmu kepada ibu untuk diberikan kepadamu supaya kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah anaknya. Baik Bu, hari ini aku akan langsung mencarinya. Aku juga ingin meminta restu untuk mencari ayahku sang pertapa sakti itu. Setelah mendapatkan restu dari sang ibu, Baru Klinting bergegas mendaki Gunung Telomoyo. Gunung tersebut ternyata sangat tinggi. Berjalan naik ke sana pun terasa begitu susah karena jalan di gunung itu banyak binatang liar yang datang mengganggu. Setelah bersusah payah mendaki, akhirnya ia sampai di depan gua gunung.
Sebelum berjalan memasuki gunung, ia berhenti sejenak. Apakah ayahku benar ada di sini? Bagaimana jika beliau tidak menganggapku sebagai anaknya? Dengan ragu, Baru Kelinting berjalan masuk ke gua tersebut. Di dalam gua, Baru Kelinting melihat seorang petapa tua yang sedang khusyuk bertapa. Ia pun bertanya, Apakah Anda Ki Hajar Salokantara? Benar. Siapa kau? Aku adalah Baru Kelinting. Ibuku bernama Endang Sawitri. Ibuku berkata, kelintingan ini adalah peninggalan Anda untuk menjadi bukti bahwa aku adalah anakmu. Kau, anakku. Memang benar itu kelintingan peninggalanku. Namun aku masih butuh bukti jika kau bisa melingkari gunung Telomoyo ini dan bertapa selama 1 tahun, maka aku akan mengakui bahwa kau adalah anakku. Baru Kelinting pun melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara. Dengan mudahnya, ia melingkarkan tubuh ular naganya di Gunung Telomoyo. Kemudian, ia pun bertapa. Ia begitu fokus. Semakin lama, tubuhnya dipenuhi oleh tanah, lumut-lumut dan dedaunan. Tubuhnya kini hampir tidak terlihat, seakan-akan menyatu dengan alam. Sepuluh bulan kemudian, para warga berkumpul di balai desa. Karena ini panen kita berhasil, jadi mari kita merayakan keberhasilan panen kita pada tahun ini. Untuk itu, saya meminta tolong Bima dan Dika untuk berburu rusa. Mereka pun bersorak gembira. Bima dan Dika menyetujui permintaan Pak Lurah dan bergegas ke bukit untuk memburu rusa. Namun, hingga senja mulai datang, mereka tidak satupun mendapatkan rusa. Mereka pun hampir menyerah dan berencana kembali ke desa. Kita pulang saja yuk Bima, aku capek. Ya sudah, memang sudah takdir kita dimarahi oleh Pak Lurah karena tidak mendapatkan daging sedikit pun. Ketika baru saja berbalik untuk pulang, mata Bima tak sengaja melihat ular besar yang diselimuti oleh dedaunan. Tunggu bentar, sepertinya kita harus menunda kepulangan kita, Dika. Memangnya ada apa? Cobalah lihat itu, ada daging ular yang sangat besar. Bima mempunyai ide cemerlang. Ia berniat membawa daging ular tersebut untuk dimasak di acara sedekah bumi pada esok hari. Pada tidak dapat rusa, kita bawa saja daging ini. Dagingnya tentu lebih banyak. Iya betul, tapi apa ular ini tidak berbahaya? Kita harus sedikit waspada. Alah, coba lihat. Ularnya tidak bergerak sama sekali. Pasti sudah mati. Mereka kemudian memotong ular itu dan membawa pulang dagingnya. Mereka tidak tahu jika ular tersebut adalah Baru Kelinting. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terlihat sangat gembira dan tertawa riang. Pesta kali ini pasti akan sangat meriah.
Akhirnya kita berhasil mendapatkan daging yang banyak. Esokan harinya, pesta sedekah bumi dirayakan di balai desa. Di atas tikar, terhidang banyak sekali berbagai makanan lezat. Para warga tampak menikmati hidangan daging ular itu. Hingga sebuah langkah kecil mendekati kerumunan warga. Ternyata ada seorang anak kecil yang lusuh, dekil, penuh luka, dan lemah. Pak, Bu, saya minta makanan. Saya sudah lama tidak makan. Siapa kamu? Badanmu bau. Berani-beraninya kamu masuk ke desa ini. Sana pergi. Benar, dia ini gelandangan dari mana? Usir saja dia. Para warga menutup hidung mereka. Kebanyakan dari mereka menghina Baru Kelinting dengan keadaannya yang sangat malang. Banyak warga di sana tidak sudi membantu Baru Kelinting yang sedang kelaparan. Kemudian, Baru Kelinting berjalan menjauh dari kerumunan warga di balai desa. Dan sampailah dia di satu rumah seorang nenek bernama Nyai Latong. Nek, boleh saya meminta sedikit makanan? Saya sudah lama tidak makan. Boleh sekali, Nak. Nenek ambilkan dulu ya. Setelah Nyai Latong mengambil makanan untuk Baru Kelinting, ia penasaran dengan identitas anak kecil yang diberinya makan ini. Siapa namamu, Nak? Nama saya Baru Kelinting, Nek. Nek, jika nanti ada gemuruh petir, Nenek siapkan lesung ya. Saya pamit dulu. Iya, Nak. Hati-hati. Walaupun Nyai Latong dilanda heran dan penasaran, tapi ia tetap akan melaksanakan perintah dari Baru Kelinting. Kemudian, Baru Kelinting pergi ke balai desa, di mana tempat pesta itu dibuat. Ia mengambil satu lidi dan ditancapkannya ranting itu ke dalam tanah, dan dengan berani ia berteriak. Tidak ada yang bisa mencabut lidi ini kecuali aku seorang. Para warga tertawa meremehkan hal konyol yang baru saja dilakukan oleh Baru Kelinting. Tak lama setelah itu, orang pertama yang menantang adalah Pak Kepala Desa itu sendiri. Bocah ingusan sepertimu menantangku. Ahaha. Akan kubuktikan bahwa ucapanmu sangatlah tidak benar. Awalnya Pak Kepala Desa berjalan dengan santai menuju ke lidi yang sudah ditancapkan, tepatnya di depan Baru Kelinting sendiri. Jari-jari dewasa itu dengan santainya menggenggam satu batang lidi. Pak Kepala Desa mencoba mencabut lidi itu, namun Apa ini? Kenapa tidak bisa dicabut? lidi itu tidak berhasil dicabut. Para warga mulai keheranan apa yang sedang Pak Kepala Desa ini bicarakan. Kenapa ia tidak bisa mencabut lidi itu? Akhirnya, salah satu warga mengajukan diri untuk membantu Pak Kepala Desa untuk mencabut satu lidi itu. Lidi apa ini? Kenapa tidak bisa dicabut? Lagi-lagi lidi itu tidak bergerak sedikit pun, padahal sudah 4 tangan berusaha mencabut lidi tersebut. Bahkan kedua pemilik tangan itu sudah berkeringat sangat banyak. Para warga mulai lebih kebingungan. Dasar kalian warga besar kepala. Lihat, tidak ada salah satu dari kalian yang berhasil mencabutnya. Akhirnya giliran Baru Kelinting yang tersisa.
Begitu lidi itu tercabut, tanah bergetar hebat. Dari lubang kecil tempat lidi tertancap tadi memancar air yang deras. Awalnya hanya setinggi jari, lalu perlahan meninggi seperti mata air yang tak bisa berhenti mengalir. Beberapa warga mencoba menutup dengan tangan kosong. Cepat, tutup lubangnya, tutup lubangnya. Cepat, ambil kain, ambil tanah, apa saja, cepat. Namun, air itu semakin kuat. Setiap genggaman tanah yang menutup justru terpental ke udara. Baru Kelinting berdiri tegap dan menatap satu persatu warga yang berlarian karena panik. Ini balasan untuk kesombongan kalian. Kalian makan dagingku. Kalian menghina diriku meskipun kalian tahu aku hanyalah seorang anak yang lapar. Warga-warga bertambah panik. Suara teriakan memenuhi alun-alun desa. Mari, airnya semakin lebih tinggi. Ampuni kami tidak tahu. Kalian tidak tahu karena kalian tidak mau tahu. Kalian lebih memilih sombong daripada berbagi. Sementara itu, di sisi lain desa, Nyai Latung yang sudah mendapat pesan dari Baru Kelinting bukan hanya menyiapkan lesung, tapi juga dayung yang terbuat dari papan dapur. Ya Tuhan, suara gemuruh ini tak wajar. Apakah ini saatnya? Nyai Latung menaiki lesung lalu duduk di atasnya sambil memeluk dayung. Beberapa warga berteriak memanggil Nyai Latung dari kejauhan. Nyai, tolong Nyai. Maaf, aku tidak bisa membantu kalian. Cobalah cari tempat yang tinggi jika masih sempat. Tetapi air sudah terlalu dalam, warga-warga tak sempat berlari jauh. Satu persatu rumah terbawa arus. Air itu kini menenggelamkan sebuah desa. Hanya tersisa suara deburan air dan gelagar petir yang terdengar. Naga Baru Kelinting dengan amarahnya berdiri di sekitar gunung yang cukup tinggi sambil menggumam. Tak lama setelah itu, hujan perlahan mereda, petir berhenti, langit kembali cerah. Awan-awan akan mendung mulai menghilang. Air yang memenuhi desa perlahan menjadi tenang, seperti halnya permukaan danau yang besar dan luas membentang sejauh mata memandang. Burung-burung mulai kembali bersuara, angin bertiup lembut, kabut tipis menutup permukaan air. Dari kejauhan, Baru Kelinting dengan wujud naganya melayang rendah dan mendekati Nyai Latung. Terima kasih lantaran telah memberiku makanan, Nek. Hanya nenek yang masih memiliki hati. Nyai Latung mengangguk pelan. Terima kasih juga karena sudah memberiku kesempatan untuk melanjutkan hidup, Nak. Baru Kelinting pun terbang tinggi, sisiknya memantulkan cahaya matahari hingga akhir menghilang di balik awan. Nyai Latung menatap naga itu pergi dan mulai merasa bersyukur atas semuanya. Desa yang kini tenggelam dengan air telah menjadi danau besar yang kini disebut dengan Rawa Pening. Wah, seru banget ya cerita Baru Kelinting tadi. Iya, seru banget. Kira-kira pesan moral apa ya yang didapat dalam cerita Baru Kelinting tadi? Jadi pesan moralnya adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sikap tidak terpuji. Setiap kejahatan akan menuai keburukan.
Sedangkan setiap kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula. Demikianlah drama musikal Baru Kelinting yang telah kita saksikan bersama. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersikap rendah hati dan peduli terhadap sesama. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin.